sekarang ya ada satu yang tren investasi hijau. Ya, betul. Pertanyaannya adalah apa batas halal haram ini? Apakah label hijau saja cukup atau harus diuji lagi dari sisi akadnya, kemudian dari sisi dampaknya, dan juga dari sisi aspek keadilannya? Ya, betul. Selagi tidak mengandung unsur riba, selagi tidak mengandung unsur maisir dan lain sebagainya, ya tentu investasi itu halal. Dan inilah yang perlu kita pegang teguh prinsipnya dalam berinvestasi. Jadi tidak hanya cukup dengan kata-kata hijau saja. Iya, betul. Memang praktek sehari-hari itu ya memang terlepas dari riba. Berarti batu ujinya itu tetap adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetap Al-Quran dan hadis Nabi. Iya, Betul. betul. Special Edition Green Ramadan Present Green for Real Initiative. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat hijau dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Dr. Gusman Wanir dalam episode ketiga podcast Green Ramadan dalam rangka Green for Riau Initiative. Kegiatan ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dengan dampingan teknis dari UNEP, United Nations Environment Program, dan FAO, ya, Food and Agriculture Organization, yang tergabung dalam UN RED Program. Dan kegiatan ini juga didukung oleh UK FCDO, United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office. Nah, hari ini, sahabat hijau sekalian, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting yang bagi sebagian orang itu dianggap jauh dari isu lingkungan, padahal sebenarnya justru ini berkaitan dengan faktor penyebab kerusakan lingkungan, faktor penyebab masalah-masalah ekologis yang terjadi di sekitar kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang zakat, sedekah dan investasi hijau memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Maka sahabat hijau sekalian, ya, banyak yang memahami ya bahwa zakat dan sedekah itu hanya sekedar bantuan sesaat saja. Padahal di dalam Islam tidaklah demikian. Ya, keduanya bukan hanya soal memberi, tetapi ini adalah soal membangun keadilan, ini adalah soal menguatkan kemandirian dan juga menjaga kehidupan. Nah, sebenarnya sahabat hijau sekalian, Riau itu punya tantangan besar. Kenapa? Karena saat masyarakat di sekitar hutan itu hidup dalam kerentanan, maka tekanan terhadap hutan dan gambut itu semakin tinggi. Maka disinilah pentingnya ya ada ibadah maliyah, ya, di mana ibadah maliyah itu memiliki peran strategis yang luar biasa sebenarnya, bukan hanya sekedar menyantuni, tetapi untuk pemberdayaan, bukan hanya sekedar reaktif, tetapi ini adalah preventif, bukan hanya sekedar konsumtif, tetapi juga seharusnya ini adalah sesuatu yang produktif dan terukur. Maka sahabat hijau semua, ya, pertanyaannya adalah bagaimanakah zakat dan sedekah itu bisa menjadi solusi nyata yang halal, amanah dan berdampak? Kemudian bagaimanakah investasi hijau itu dinilai dalam standar syariat, bukan hanya sekedar label? Dan bagaimanakah kita membangun program yang betul-betul menguatkan ekonomi masyarakat, sekaligus kita bisa menjaga hutan dan air untuk generasi yang mendatang. Alhamdulillah sahabat hijau sekalian, kita sudah kedatangan ya narasumber kita yang sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau,
Beliau adalah Kiai Haji Zulhusni Domo untuk membahas hal yang penting ini. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah Sehat, sehat walafiat, Dr. Alhamdulillah. Gusman. Puasanya gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah berjalan lancar. Masya Allah. Nah sekarang apa saja nih kegiatan Kiai kesehariannya? Baik, dalam bulan Ramadan ini seperti kegiatan kita yang banyak itu tentu agenda dakwah ya. Iya, Insya Allah malam-malam Ramadan, subuh Ramadan, ba'da zuhur Ramadan. Masya Allah, ini full agenda nih. Itulah kira-kira. Dokter. Baik. Jadi mostly kegiatan selama bulan Ramadan itulah adalah agenda dakwah ya. Agenda dari banyak masjid fokus ke agenda masjid, dakwah. Siap. dari musola ke musola, dari Ya. instansi ke instansi. Ya, sepertinya. betul. Dari daerah ke daerah. Masya Allah. Baik Kiai ya, Baik. kita tidak membuang waktu lagi nih, kita akan langsung kepada pertanyaan yang pertama nih dari saya nih. Baik. Nah, banyak orang nih seperti yang saya sampaikan tadi bahwa zakat itu dan sedekah itu dipandang sebagai bantuan sesaat saja. Maka sebenarnya di dalam Islam kan tidak hanya sekedar bantuan sesaat ya, dan tentu saja ada tujuan besarnya. Nah, barangkali Kiai bisa menjelaskan sedikit nih, apa sebenarnya tujuan besar ya dari zakat dan infak ya, infak, zakat dan sedekah itu, dan apa kaitannya ya dengan penjagaan kehidupan masyarakat, termasuk juga kehidupan masyarakat di sekitar hutan, Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, summa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Dr. Gusman dan seluruh sahabat hijau dimanapun berada, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Ya. Zakat ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat sebetul secara bahasa di antara artinya itu berkembang. Jadi tidak hanya pada tataran konsumtif sesaat, tetapi dia mesti berkembang, berkah, kemudian berkelanjutan tentunya. Jadi dalam hal zakat ini, ya dalam mengeluarkan zakat tidak hanya berharap orang bisa makan sehari, makan 2 hari selesai, tidak. Khususnya zakat mal. Kalau zakat fitrah betul, fokus utama adalah bagaimana kita bisa makan pakai miskin asnaf yang 8 itu pada malam hari raya, pada hari raya dan 1-2 hari setelah itu. Tapi yang namanya zakat mal, yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5 ini mesti berkembang terus. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, pada periode tahun pertama banyak orang yang menerima zakat, meminta zakat kepada Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para pejabat pemerintah, diambil itu zakat. Jadi pemerintah itu berhak mengambil zakat, memang tugas pemerintah. Dalam hal ini Indonesia itu tugas Basnas, diambil zakat itu dibagikan kepada masyarakat. Di tahun kedua dicoba lagi oleh Umar Abdul Aziz. Rupa tahun kedua tak ada lagi orang berhak menerima zakat, semua sudah jadi orang kaya, sudah jadi muzaki semuanya. Lalu kemudian ya begitulah Islam. Tahun pertama menerima zakat, tahun kedua justru mengeluarkan zakat. Jadi itulah prinsip zakat itu, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Pertamanya fakir miskin, besok jangan fakir miskin lagi. Hari ini kita menerima zakat, besok mengeluarkan zakat. Itulah yang namanya zakat. Ya memang peruntukannya khusus kepada 8. Zakat tak boleh untuk anak yatim, zakat tidak boleh untuk bangun masjid, bahkan untuk MTQ pun nggak boleh. Ya, ada fatwa kita MUI tidak dibolehkan. Tetapi asnaf 8. Tapi yang namanya sedekah kan cukupan lebih luas. Betul. Jadi kalau ada yang ingin membantu yang sifatnya lebih luas lagi, ya infak sedekah lah. Atau wakaf dan instrumen amal ibadah lainnya selain zakat. Kira-kira begitu. Betul. Masya Allah. Jadi sedekah itu, infak dan sedekah itu skopnya ternyata luas ya. Lebih luas lagi, tidak mesti kepada 8 asnaf. Tetapi 8 asnaf itu tetap bisa menerima tetap infak dan sedekah. Infak sedekah yang 8 tetap bisa menerima, apalagi fakir miskin, apalagi di sekitar lingkungan kita, sekitar rumah, sekitar hutan yang dikelola segala macam begitu. Jadi sebenarnya Kiai, infak, zakat dan sedekah itu sebenarnya bukan hanya untuk konsumtif kan sifatnya. Tetapi ya seharusnya itu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya betul. Nah,
Nah, Kiai, jika program zakat dan sedekah itu hanya bersifat konsumtif, ya, dan tidak menyentuh misalkan sampai ke akar masalah. Nah, apakah itu yang sudah sesuai itu dengan maksud syariat, atau justru melahirkan ketergantungan kepada zakat, infak dan sedekah itu? Baik, yang namanya zakat ini bukan hanya amaliyah pribadi ya, tapi amaliyah sosial. Ya. Apa contoh? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, itu beliau memerangi orang-orang tak mau membayar zakat. Abu Bakar tak ada memerangi orang tak berpuasa. Tetapi yang tidak mau membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Apa hikmahnya? Ini adalah dua sisi antara kita selaku muzaki dan penerimanya mustahik itu mesti keterkaitan dengan ibadah zakat. Bahkan Nabi itu satu ketika itu ya awalnya ada seorang ya yang bernama Sa'labah, orang miskin. Sa'labah orang miskin, pakaian solat cuma satu dengan istrinya. Selesai solat berjamaah dengan Nabi, dia pulang. Ditanya oleh Nabi, kenapa Anda pulang? Kata Sa'labah, pakaian solat cuma satu ya Rasul. Gantian yang saya pakai harus diganti istri. Lambat saya pulang, lambat dia solat. Akhirnya Sa'labah minta doa kepada Nabi. Doa Nabi makbul, ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya. Tak mungkin, lebih baik engkau jadi orang pandai bersyukur, harta sedikit tapi pandai bersyukur. Akhirnya permintaan Sa'labah dikabulkan oleh Nabi. Sa'labah jadi orang kaya, tak nampak lagi berjamaah. Lama kelamaan semakin hilang. Kata Nabi, mana Sa'labah? Kata sahabat, dia sibuk dengan kambing yang berkembang biak ya Rasul. Kata Nabi, ambil zakatnya. Diutus dua sahabat, bahasa sekarang Basnas leh. Diutus dua orang petugas Basnas ke tempat Sa'labah. Kata Sa'labah, ini kan kerjaan saya. Kalian kan sama aja dengan upeti. Nantilah saya pikir dulu, kata Sa'labah. Pergilah utusan menghadap Nabi. Lalu kemudian turunlah ayat yang menyindir Sa'labah. Sa'labah pergi ingin membayar zakatnya, tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Kata Sa'labah, Allah sudah tidak menerima zakatmu. Jadi betapa pentingnya zakat ini, bukannya untuk konsumsi. Buktinya harta tadi, Sa'labah menjadi orang kaya raya, cuma dia tak mau berzakat, dikecam oleh Nabi. Begitu. Jadi zakat ini betul-betul kita harapkan hari ini pengelolaannya betul-betul berkembang di tengah masyarakat. Apalagi hari ini di mana sebagian kaum muslimin kita sulit dalam bidang ekonomi, usaha kecil dan menengah. Ini perlu zakat untuk pemberdayaan itu semua. Betul. Iya, betul. Jadi dulu kalau kita lihat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai tidak ada yang layak menerima zakat ya. Berarti memang ya itu sangat sejahtera masyarakat. Dengan penerimaan zakat pertama itu kan sangat sejahtera, berarti berkembang beliau. Mereka. Iya. Masya Allah. Nah, Kiai, ada lagi nih pertanyaan saya nih. Sekarang ya, ada satu yang tren, istilah investasi hijau. Ya, betul. Ya. Nah, dalam standar syariat nih, Kiai, apa batas halal haramnya? Karena memang kalau kita sebagai seorang muslim yang menjadi standar perbuatan kita itu adalah halal dan haram, kan? Ya, betul. Halal dan haram. Kalau halal kita ambil, kalau haram itu bagaimanapun itu harus kita campakkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa batas halal haram ini? Apakah label hijau saja cukup atau harus diuji lagi dari sisi akadnya, kemudian dari sisi dampaknya, dan juga dari sisi aspek keadilannya? Ya, betul. Menurut Kiai ini bagaimana? Baik, betul. Jadi memang hijau ini kan satu warna lambang dari bagian Islam ini. Iya. Jadi artinya investasi hijau. Iya. Majelis Ulama Indonesia juga mendorong bagaimana melakukan investasi hijau dengan cara yang halal dan thayyibah. Bahkan ini ada salah satu fatwa MUI nomor 86 2023 ini. Ini tentang hukum pengendalian hukum pengendalian iklim global. Jadi artinya juga banyak di situ bahwa Islam ini bukan hanya berbicara masalah solat, puasa, tapi juga bicara masalah pertumbuhan, masalah hutan, masalah investasi, semua dibahas dalam agama. Bahkan Allah sebut dalam Al-A'raf 56 itu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik oleh Allah Ta'ala. Itu bagian dari itu. Lalu sekarang ada namanya investasi hijau. Ini juga kita mendorong terus bagaimana dilakukan dan bermanfaat
khususnya bagi masyarakat sekitar. Iya. Tapi yang jelas yang dalam agama ini tentu kalau bicara hukum itu kan ada halal, Iya, betul. ada haram. Betul Lalu sekali. kemudian selagi tidak mengandung unsur riba, selagi tidak mengandung unsur maisir dan lain sebagainya, ya tentu investasi itu halal. Dan inilah yang perlu kita pegang teguh prinsipnya dalam berinvestasi. Jadi tidak hanya cukup dengan kata-kata hijau saja. Iya, betul. Memang praktek sehari-hari itu ya memang terlepas dari riba. Iya. Ini sebetulnya kata kuncinya dalam melakukan investasi hijau ini. Kira-kira Berarti batu ujinya itu tetap adalah Al-Quran dan Sunnah. tetap Al-Quran dan hadis Nabi. Iya, iya, betul. iya, betul. Oke. Baik, Kiai. Ini luar biasa nih diskusi sama Kiai hari ini, Ya, baik. sungguh sangat luar biasa ya. Nah, Kiai, kalau seandainya nih kita turunkan ke konteks Riau. Nah, sebenarnya ya banyak masyarakat Riau itu yang bergantung kepada alam. Betul. Ya, entah itu ekowisata, entah itu wanatani, ya, entah itu hasil hutan bukan kayu dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Kiai ini kerentanan ekonomi yang seperti apakah ini yang paling sering mendorong orang atau penduduk di sekitar hutan itu untuk melakukan dalam tanda kutip perusakan Ya, terhadap hutan dan air? Apa Betul. yang mendorong? Baik, terima kasih. Riau ini sebetulnya kan ya kita negeri yang sekarang ini setelah terpisah dengan Kepri, tentu kan kita banyak Riau daratan, Betul. ada Riau pesisir. Di Riau daratan ini mau banyak hutan. Banyak kebun dan ya hutan yang sudah jadi kebun maupun hutan yang belum jadi kebun. Ya memang ini juga rawan juga bagi masyarakat untuk melakukan kerusakan sebetulnya. Iya. Apakah dengan menebangi hutan secara liar, apakah dengan membakar atau mengambil hasil hutan itu sendiri atau mengambil hasil kebun yang sudah ada. Iya, iya. Sebetulnya semua ini bisa terjaga apabila pemilik lahan, pemilik kebun, perusahaan bisa bekerja sama dengan baik dengan ya masyarakat sekitar hutan itu. Misalnya seperti adanya zakat tadi, zakat, ada sedekah atau dalam bentuk lain yang memang ada kerjasama dengan masyarakat sekitar. Ini sebetulnya bisa mengurangi apa yang ya kejahatan dilakukan masyarakat tersebut. Maklumlah masyarakat kan kadang kalau menganggap hutan itu hutan perusahaan, kebun perusahaan, kebun pemerintah, itu kadang mereka sewenang-wenang itu. Berbeda kalau di kebun itu adalah milik masyarakat sekitar situ. Tapi kalau milik pemerintah, milik perusahaan, kadang mereka semena-mena. Maka salah satu cara mencegah itu ya dengan memberdayakan zakat, infak sedekah oleh pihak perusahaan segala macam. Ya melalui investasi hijau tadi. Saya pikir begitu. Kalau tidak ya maklum masyarakat ya tentu mereka berbuat ini bukan milik orang kampung kami. Betul. Ini milik orang kaya, ini milik perusahaan. Itulah jadi salah satu curinya caranya menjaga komunikasi kerjasama dengan masyarakat di sekitar hutan atau sekitar kebun itu. Betul. Tetapi bagaimana dengan kerentanan ekonomi? Jadi betul. mungkin ya kesulitan ekonomi itu kira-kira menjadi pemicu enggak bagi Betul. masyarakat di sekitar hutan itu untuk melakukan perusakan? Betul. Yang pertama tadi karena mungkin miskomunikasi, komunikasi jarang, mereka tidak mendapatkan apa yang dihasilkan oleh perusahaan, oleh hutan, oleh ini. Di lain sisi betul. Ya karena kesenjangan ekonomi hari ini, semua serba mahal, apalagi sekarang menjelang Lebaran ini. Jadi artinya itu rawan juga terjadi dan itu menjadi akibat juga terjadinya hubungan yang tidak baik antara pihak perusahaan atau pribadi sekalipun karena kesenjangan ekonomi yang kita hadapi hari ini. Betul. Karena yang namanya kita manusia ini kan bagikan roda berputar nih. Tahun dulu kita kaya, pemberi zakat. Zakat. Tahun ini kita sebetulnya penerima zakat. Cuma orang tidak tahu. Rumahnya masih bagus, mobil masih ada, beli minyak tak ada. Rumah kan dibangun 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang tak seperti itu lagi. Maka pihak-pihak yang ini mesti memperhatikan kesenjangan ekonomi seperti itu. Ya karena memang hidup ini berputar kira-kira begitu. Jadi memang ada aspek apa namanya? Ketidakadilan ekonomi atau kesenjangan ekonomi yang barangkali itu memicu masyarakat di sekitar hutan itu ya untuk apa namanya ya
mengambil hasil hutan seperti yang Kiai sampaikan tadi. Betul, Dan mungkin aktivitas-aktivitas lain yang merusak hutan, Ya, merusak ekosistem. Nah baik Kiai, nah ini ada nih pertanyaan yang juga sangat penting nih barangkali nih. Ini soal memetakan instrumen zakat, sedekah, wakaf dan kod hasan itu ya. Ya, ya. Jadi kalau kita ingin ya solusi yang lebih tuntas, nah bagaimana nih membagi peran, Ustaz? Membagi peran terkait dengan zakat, sedekah, wakaf dan kod hasan ini. Supaya apa? Supaya dia tepat guna. Ya, betul. Ya, jadi zakat itu dialokasikan kepada asnaf tadi kan ya. Kemudian infak dan sedekah itu kan kepada siapa saja. Nah, secara teknis ini menurut Kiai bagaimana nih? Ya, pembagiannya itu. Yang memang betul-betul tepat sasaran dan tepat guna gitu loh. Betul. Nah. Baik, terima kasih. Ya, memang zakat itu, infak, sedekah itu kan bagian dari kita mengeluarkan harta kita. Ya. Cuma kan yang namanya zakat kan kita fokus ke 8 asnaf. Bila nisab kita sampai. Dalam zakat ini kan ada 2 hal. Pertama nisab, kedua haul. Ya. Nisab itu apabila harta kita, emas kita, uang kita mencapai 85 gram emas. Kan itu standarnya. Ya. Lalu haulnya itu apa? Jangka waktu 1 tahun. Ya. Hari ini kita punya uang setara 85 gram emas di umpamanya di uang kita. Lalu kemudian tahun depan masih utuh 85 gram baru kita keluarkan tahun depan. Tapi bila berkurang untuk perbaikan rumah, sekolah anak tak sampai 80 gram maka tak wajib keluar zakat. Jadi kan begitu. Yang itu namanya hitungannya setahun ke depan. 1 tahun komariah ya. Ya, komariah ya, tahun ke depan. Lalu kemudian yang namanya infak sedekah kan tak seperti itu. Iya, betul. Tidak mesti 2,5%. Jadi memang sekarang ini ya pemerintah itu termasuk Kementerian Agama juga sebetulnya. Iya. Ya bagaimana kita menggalakkan juga infak dan sedekah ini. Karena dia tanpa menunggu haul, tanpa sampai nisab. Iya. Sampai nisab pun bisa ditambah juga dengan infak sedekah. Jadi bukan berarti orang yang sudah berzakat tak bisa infak sedekah. Iya, betul. Makanya Basnas itu bukan hanya mengelola zakat, tapi infak sedekah juga dia kelola. Kenapa? Banyak orang infak sedekah yang justru lebih banyak. Zakat kan 2,5%. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ya banyak sahabat Nabi yang memang seperti Abdurrahman bin Auf bukan 2,5%, dia keluar separuh dari hartanya. Betul. Separuh dari hartanya. Artinya itu kan masuk infak sedekah. Iya, Jadi sekarang itu kalau bisa kita memetakan, ya pertama kan zakat itu wajib lah kan, zakat. Lalu kemudian yang kedua infak sedekah tadi, bagaimana masyarakat yang juga wajib zakat, para muzaki juga melakukan infak sedekah seperti itu. Sehingga nanti bisa maksimal baik bagi perusahaan, bagi pribadi dan bagi siapapun lebih maksimal untuk membagikan bukan hanya untuk kusub tadi tapi untuk diberdayakan. Contoh kita berikan hasil zakat, infak atau sedekah sekalipun untuk membiayai pendidikan anak di sekitar hutan. Kalau hanya zakat mungkin dapat 1.500.000. Anak perlu 3 juta, kan bisa melalui yang lain itu tadi. Betul. Betul. Jadi kalau betul-betul semua diberdayakan, insyaallah ekonomi umat ini akan bisa selesai. Jadi kadang pemerintah itu banyak akan terbantukan. Jadi kalau betul-betul zakat ini diberdayakan, pemerintah banyak terbantu. Hari ini banyak mengeluh masyarakat kepala desa. Itu kan dana desa dikurangi. Saya bilang ceramah di mana-mana. Kalau dana zakat, infak sedekah diperdayakan bisa tak atasi untuk ekonomi menengah ke bawah, untuk UKM, untuk guru-guru ngaji itu bisa teratasi. Coba kita bayangkan, hari ini kan siap begitu banyak terkumpul melalui ada Basnas. Tapi ada daerah juga yang masih sedikit. Ini kesadaran masyarakat. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan spirit semangat ini kepada masyarakat. Sadar zakat. Nah, berarti itu bisa dibagi-bagikan posnya gitu ya. Mana yang untuk kemandirian gitu ya, mana yang untuk pemberdayaan masyarakat, mana yang untuk kondisi darurat. Nah, itu bisa diatur kan. Itu teknis ya. Itu teknis. Betul. Oke, Kiai. Nah, berikutnya nih, bisa Kiai berikan satu contoh konkret nih, ya terkait dengan pemberdayaan hijau berbasis dana umat yang sekaligus menguatkan nafkah halal warga di sekitar hutan dan bisa menurunkan resiko kerusakan gambut serta kebakaran. Ya, bentuk programnya kira-kira nanti
akan seperti apa nih Kiai? Betul, baik, terima kasih. Sebetulnya banyak program yang bisa dilakukan dalam hal ini, tapi di antara yang tadi itu memang harus kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat sekitar. Di antaranya itu ya tentu dalam hal bidang pemberdayaan tadi. Sebab biasanya yang mereka yang hidup di sekitar perusahaan, sekitar hutan itu biasakan memerlukan pemberdayaan ekonomi untuk anak-anak mereka, untuk buka usaha kecil menengah bagi mereka, dan saya kira memang fokus ke situ. Sebab apalagi sekarang ini di bidang pendidikan ini banyak orang tak bisa sekolah itu bukan karena tapi karena memang ekonomi orang tuanya yang sulit. Bukan karena tidak mampu secara betul. Kemampuan intelektual. Banyak anak-anak dari desa itu IQ-nya tinggi, cerdas mereka. Tapi karena ekonomi keluarga, walaupun barangkali pemerintah sekarang sudah membantu MBG itu sudah luar biasa. Alhamdulillah banyak terbantu, tapi tidak cukup dengan MBG. Kan pakai beli buku, beli pakaian anak, dan saya kira itu memang kalau ada program itu fokus ke pendidikan. Kemudian yang kedua pemberdayaan. Saya kira memang pemberdayaan ini penting. Sebab kalau hanya mengasih uang dipergunakan hanya 1 juta 2 juta itu kurang manfaat. Tapi kalau diberdayakan ekonomi masyarakat sekitar itu, justru nanti seperti zaman Umar bin Abdul Aziz, ya besok sudah tak ada lagi yang berhak di sekitar di situ diberikan itu. Jadi saya kira contoh konkret yang bisa kita lakukan ke depan, ya mungkin di antara yang lain ya juga ya, tapi di antaranya 2 itu mungkin bisa dilakukan. Oke, Masya Allah. Nah, ini nih, seringkali kan program itu kadang-kadang sering gagal juga. Betul. Sering gagal. Nah, mungkin karena dananya bocor ya, kemudian salah sasaran gitu ya, atau mungkin barangkali tidak berkelanjutan. Jadi di awal itu berjalan ya, tetapi lama kelamaan ya stop gitu ya, karena ada masalah-masalah teknis dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam pandangan Kiai ini ya, apa standar tata kelola yang baik itu menurut Islam? Ya, amanah, transparan, adil, agar dana umat itu benar-benar mencapai pemberdayaan. Nah, yang amanah ini seperti apa? Yang transparan itu seperti apa? Dan yang adil itu seperti apa tuh Kiai? Baik, terima kasih. Dalam mengelola keuangan umat ini kita mesti paling tidak 3 hal tadi ya. Yang pertama harus amanah. Amanah ini penting. Amanah ini harus dimiliki oleh semua orang, baik sebagai pemimpin, sebagai yang mengelola dana umat, ini mesti amanah. Amanah ini ya artinya ada dana umat, dana zakat, infak, sedekah itu tidak dipergunakan untuk yang lain kecuali atas memang peruntukannya. Contoh ada dana umpamanya, ini contoh lain, ada bantuan dari pemerintah untuk masjid, contoh ya, untuk membangun tempat berwudu. Lalu kita bangun untuk membuat pagar, ini tidak amanah namanya. Begitu. Walaupun juga bermanfaat, tapi masih di masjid juga. Masih di masjid juga. Tapi kan untuk berwudu, nanti orang tidak mau lagi sholat tempat wudu tidak bagus, kan sudah dikasih oleh pemerintah. Begitupun dalam dana pengelolaan zakat, infak, sedekah tadi dipergunakan untuk modal usaha. Ya enggak? Lalu kita pergunakan untuk membeli beras untuk konsumsi sebanyak 1 ton. Kan untuk makan kita 2 tahun ke depan. Tapi dengan beras kan tidak bisa usaha. Kalau kita jual goreng, kan ada pemberdayaannya, dijual goreng ada untung, beli lagi pisangnya dijual lagi, akan begitu. Tapi kalau kita pergunakan untuk lain itu kan namakan tidak amanah namanya. Apalagi tidak dipergunakan sebagian mestinya. Kita pergunakan saja tidak sesuai dengan porsinya sudah tidak amanah, apalagi tidak dipergunakan semestinya. Sementara transparan ini ya mesti ada informasi, laporan, apalagi sebagai pimpinan, sebagai pemegang dana umat ini. Makanya di Basnas tuh mesti ada seorang pimpinan Basnas itu mesti amanah, dia mesti transparan, melaporkan
kepada pemerintah, ya, kepada Basnas Pusat segala macam tentang pelaporan keuangan yang sudah dipergunakan untuk dana umat sesuai ada Pak Asnaf. Begitu infak sedekah tadi. Dan harus adil juga. Harus adil. Yang ketiga adil. Betul. Adil itu bukan membagi sama banyak. Betul. Jadi gimana konsep adil itu adalah contoh. Ada umpama pemberdayaan di sekitar masyarakat sekitar hutan. Rumah ada 10. 10 lah. Bukan berarti satu orang 1 juta 1 juta. Bukan itu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Satu orang kepala keluarga punya anak ber-7, 2 kuliah. 2 pesantren. 1 SD umpama. Lalu segala macam. Yang satu lagi hanya TK 1 orang, anak baru 1. Yang adil itu bukan membagi 1 juta 1 juta. Justru itu jadi nggak adil. Justru jadi nggak adil. Kesulitan orang yang anak ber-7 tadi. Yang adil itu yang ber-7 umpamanya tidak mungkin pula dikali-kali kan 1 juta 7 juta itu terlalu banyak. Ini 1 juta bukan begitu. Umpama ini 2 juta. Ini 1 juta. Itu disebut adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan membagi sama rata. Itulah adil. Adil itu tidak zalim, itu tidak menzulimi orang, dan tidak pula berlebihan memberi seorang karena itu karib kita, keluarga kita. Kalau dibagi sama rata seperti yang tadi, itu justru jadinya zalim dong. Zalim. Sedang membagi zakat fitrah aja saya amati para panitia-panitia amil tak sama dia. Sesama fakir aja yang dapat, ada yang dapat 500, ada 300. Sesama miskin ada dapat 200, ada 50. Berarti ini namanya adil. Tapi jangan zalim dan jangan berlebihan begitu. Betul. Oke, baik Kiai. Nah, ini terkait dengan ukuran keberhasilan program nih Kiai. Selain jumlah penerima manfaat, itu indikator apa saja lagi yang harus dijadikan ukuran agar program ini benar-benar menyelamatkan ekonomi warga dan menurunkan tekanan pada hutan. Ini bagaimana pandangan Kiai terkait dengan ini? Apa lagi indikator keberhasilannya nih? Baik. Jadi indikator keberhasilan dalam program ini tentu pertama dilihat dari sisi ekonomi keumatan, bagaimana orang yang kita beri bantuan bermanfaat untuk dia, atau barangkali tahun besok masih terima lagi. Itu salah satu faktor tentunya melakukan evaluasi. Jadi makanya dalam hal ini kita melakukan paling tidak itu ke depan ini supaya tepat-tepat sasaran. Yang pertama betul-betul ini baik dari sisi program yang tadi maupun dalam hal umum sifatnya. Kita mesti yang pertama mendata betul lah para muzaki yang berhak mengeluarkan zakat atau orang-orang kaya sekedar impak sedekah punya data. Kemudian yang kedua ini kita harus melakukan pendataan siapa yang berhak. Betul-betul berhak sebetulnya. Tahun kemarin berhak, sekarang tidak. Tahun kemarin tidak berhak, sekarang mungkin berhak. Artinya naik level itu. Mustahik itu betul. Jadi naik level. Naik level, jangan terus saja seperti itu, harus berkembang dia kan. Kemudian yang ketiga ini kita bikin perencanaan. Perencanaan yang matang, kira-kira ke depan ini apalagi yang diperlukan bagi masyarakat sini. Lalu pada akhirnya kita evaluasi. Jadi tentu evaluasi seperti zakat tadi semasa masa haul itu. Evaluasi tentu sekali setahun. Bagaimana program ini berhasil atau tidak. Kira-kira. Jadi mungkin barangkali dari aspek ekonomi barangkali bisa bentuknya itu pendapatan mereka naik, bisa, gitu kan ya. Kemudian usaha mereka berkembang. Betul. Kan ya. Begitu barangkali ya kayak. Betul. Kemudian kalau dari sisi sosial mungkin ketahanan keluarga semakin bertambah gitu kan. Betul. Karena memang faktor ekonomi ini kadang-kadang menyebabkan hancurnya keluarga juga ini. Betul. Kan banyak kasus-kasus perceraian karena ekonomi. Karena masalah ekonomi. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir nih Kiai. Baik. Nah, agar program ini program zakat, infak dan sedekah hijau ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana saja. Betul. Maka apa nih kira-kira langkah yang paling realistis yang bisa dilakukan setelah Ramadan ini? Apa nih yang harus kita lakukan supaya memang infak, zakat, sedekah ini berjalan secara efektif dan efisien. Ini apa program kita nih
dalam jangka ya bisa jangka Pasca pendek, Ramadan, bisa jangka panjang pasca Ramadan inilah setidaknya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kita lakukan pasca Ramadan, yang pertama adalah membangun kerjasama. Ya. Pertama kerjasama pemerintah, Ya. pihak perusahaan, Majelis Ulama Indonesia, masjid, sekitar serta masyarakat. Ini Iya. mesti ada kerjasama. Pemerintah ya terus mendorong program ini dengan baik. Kemudian pihak perusahaan melaksanakan, Majelis Ulama memberikan pandangan fatwa-fatwa. Ya. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tidaklah seseorang menanam pohon, lalu buahnya dimakan oleh manusia atau hewan, Ya. kecuali menjadi sedekah baginya. Jadi artinya dari hutan itu banyak manfaat yang bisa kita ambil. Semua bernilai ibadah, ibadah. Ya. Jadi artinya kita Majelis Ulama terus mendorong investasi hijau ini, tapi tentu dengan cara tadi, dengan halal, thayyibah, terus kita mendorong. Dan masih banyak lagi fatwa-fatwa lain yang berhubungan dengan itu. Ya. Kemudian begitu juga pihak masjid-masjid sekitar harus proaktif melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan. Ya, bagaimana ke depannya, dan juga ya masjid setelah dibantu diberdayakan ya diimarahkan juga lah. Solat berjamaah segala macam. Saya tengok banyak masjid-masjid sekitar perusahaan karena masjid cantik tapi orang tak ada. Betul. Masyarakat juga, jadi artinya kerjasama semua unsur diharapkan pasca Ramadan. Kemudian yang kedua, kita sekarang betul-betul mematangkan betul seperti yang sampaikan di awal tadi, kita punya data betul. Punya data para muzaki. Ya, memang yang betul-betul berhak mengeluarkan zakat ini, baik yang sifatnya dari perusahaan maupun pribadi-pribadi. Kemudian siapa yang betul-betul berhak menerimanya. Kemudian ya apa rencana planning kita ke depan ini yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Bila ini kita lakukan, insyaallah ke depan, apalagi pasca Ramadan, bukan sekedar wacana, tapi insyaallah akan menjadi betul-betul kenyataan untuk menghidupkan ekonomi umat. Mudah-mudahan ke depan, dan betul-betul hutan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, ya paling tidak di sekitarnya, dan tentu sekitar itu juga berdampak juga masyarakat umum, saling bercerita, saling memberikan kabar begitu. Jadi tentu kita sangat mendukung, Majelis Ulama Indonesia mendukung program yang sangat luar biasa ini, investasi hijau ini, begitu kira-kira. Masya Allah, ya. Memang perlu dukungan dari semua pihak. Ya, baik itu dari ulama, ya, kemudian dari umaro dan semua ya, termasuk juga perusahaan-perusahaan atau mungkin organisasi LSM, dan lain-lain sebagainya. Dari perguruan tinggi, perguruan tinggi pun juga sama. Berarti ya harus ada sinergi. Harus ada sinergi. Masya Allah, luar biasa nih Kiai. Ya, luar biasa diskusi kita pada hari ini. Ya, semoga ya apa yang Kiai sudah sampaikan ini menjadi amal jariah bagi Kiai. Ya, yang mudah-mudahan nanti ya pahalanya akan terus mengalir kepada Kiai, jauh melampaui umur Kiai. Amin. Nah, semoga kita bertemu lagi Kiai di segmen-segmen berikutnya. Saya ucapkan jazakallah khairul jaza atas kehadiran Kiai pada podcast kita kali ini. Semoga Kiai juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan, ya, kemudian Allah bimbing dan senantiasa hendaknya Allah ridhoi ya Kiai dalam apa jua aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Nah, dari pembahasan yang kita sudah diskusikan bersama dengan Kiai Zulhusni Domo, ya, maka kita belajar tentang satu hal sebenarnya, bahwa zakat dan sedekah itu bukan hanya soal memberi, tetapi itu adalah soal membangun, itu adalah soal pemberdayaan, ya. Jadi membangun kemandirian, ya, memberdayakan masyarakat, menjaga martabat dan juga menutup pintu-pintu kerusakan yang lahir dari kerentanan ekonomi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jumpa lagi bersama saya pada episode berikutnya. Salam hijau, salam lestari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun terakhir. Ya. Kalau hendak membeli kurma, Masya Allah. belilah kurma di hari Jumat. Masya Allah. Kalau ingin hidup kita berkah, mari keluarkan zakat, infak, sedekah untuk pemberdayaan ekonomi umat. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Kiai. Ya, baik. Special Edition Green Ramadan Prison Green for Initiative.